perjuangan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteguhan. Ketika mentari telah bersinar, sinarnya akan selalu berpijar, rahmatnya selalu memberkahi dirimu. Darussalam, ciptakan satu jiwa yang suci, generasi Islam sang ilahi, gapai ridhomu lillahi ta'ala. Yang penuh dengan cobaan dan perjuangan, semuanya tak akan hilang, semuanya tak akan pernah hilang. Ketika mentari telah bersinar, sinar akan selalu berpijar, rahmatnya selalu memberkahi dirimu. Darussalam, ciptakan satu jiwa yang suci, untuk generasi Islam sang ilahi, gapai ridhomu lillahi ta'ala. Ketika mentari telah bersinar, sinarnya akan selalu berpijar, rahmatnya selalu memberkahi dirimu. Darussalam, ciptakan satu jiwa yang suci, untuk generasi Islam sang ilahi, gapai ridhomu. The head of Foundation of Nurul Hakim Lombok, Kediri West Lombok. The Honorable, the headmasters of all institutions of Nurul Hakim Boarding School. The Honorable, the leader of MPKOS. The Honorable, the leader of Diniyah Salafiyah. The Honorable, all Lurah of Nurul Hakim. The Honorable, all of Asatis and Ustadzat, in short, attendances. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa
ومراسم التسليم والاستلام لمنبرات المنظمة الجديدة في المعهد للبنات بمعهد النور الحكيم السلفي سنة 2020 إلى سنة 2021 ميلادية. يوم الأربعاء 19 من جمادى الأولى سنة 1441 هجرية الموافق بال15 من يناير سنة 2020 ميلادية. The first agenda is opening. Let's open this agenda by saying Al-Basmalah. الثاني تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وترجمته تقوم بها أخواتنا تيتين كرواتي وإسرة النصوحة وديوي نورمالا وأولياء حسني. الوقت لهن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
Yasin. In the name of Allah, the gracious and the merciful. No, Allah commanded you that you restore the first sight to their earlier. And if you judge between, that you judge justly. No, only is this which Allah has with you. No, Allah is ever hears. We will believe, obey Allah and obey the messenger. And therefore you are in the variety. And if you have, fighting concerning any matter, referring to Allah and the messenger if you are in church, believers in Allah and the last day. That is better. That is better and more smiling in the end. Has the no sin is frustrating that they believe in the which is revealed unto thee, and the which is revealed before thee. How they will go for judgment in their despises to fasten the ties. When they have been at the right to abjure them, Satan will mislead them for a strife. And when he decides unto them, come into the which Allah hath revealed, and you told the messenger. The sin the hate writers turn from the weak and person. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara mereka, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
The next agenda is Sing a Song of Indonesia Raya and Mars of Nurul Hakim. For this agenda, all attendances are requested to stand. الرابع كلمة بسيطة من قبل رئيس المجلس للأساتذة ومنظمة الطلبة الأستاذ أحمد سيف المسلم. الفرصة له. بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak dan Guru Mudirul Ma'had Nurul Hakim As-Salafi Syekh Al-Hajj Muharram Mahfuz. Yang kami hormati para asatiz dan ustazah, yang kami hormati para wali santriwati, dan yang kami cintai para santriwati semuanya. Pertama-tama bersyukurlah kita di pagi hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua untuk berkumpul di sini dalam rangka yakni pergantian pengurus yakni OP3NH periode 2019-2020 ke periode 2020-2021. Para santriwati mewakili daripada Ketua MPKOS Bapak Al-Ustadz Khalid Maki, maka ada beberapa pesan singkat kepada pengurus lama dan juga pengurus baru. Untuk pengurus lama, kalian sudah dibina selama 1 tahun secara teori kepemimpinan sekaligus mempraktekkannya. Jadi teori langsung dipraktekkan kepada adik-adik kelas kalian. Ini adalah suatu pembelajaran yang sulit kalian dapati di luar. Kalau di luar teori dulu, ya, nanti mencari tempat prakteknya di tempat yang lain. Tetapi di sini kalian diajar, dibina oleh para masyayikh, oleh para pembina untuk membimbing dan mendidik adik-adik kalian. Ini yang mesti kalian syukuri. Sebagai wujud syukur itu, maka kalian pernah menjadi pemimpin, minta untuk ditaati, minta untuk dijalankan segala aturannya. Maka nanti setelah pergantian ini kalian akan turun kembali menjadi rakyat, menjadi rakyat biasa, yang mana tugasnya adalah mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh adik-adiknya akan jadi pemimpin. Itulah sifat dan sikap kita sebagai calon pemimpin masa depan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Kalian adalah pemudi di saat ini, ya. Di saat yang akan datang kalian bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, dan mungkin juga bisa menjadi presiden wanita kedua di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu yang untuk yang pemimpin ya, yang lama. Untuk pemimpin yang baru, Allah nanti setelah pelantikan ini, pertama tugas kalian adalah belajar kepada senior kita, belajar kepada orang yang sudah berpengalaman. Jangan malu-malu untuk bertanya kepada kakak-kakak kelas kalian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang bagian kesehatan bertanya tentang apa saja jenis-jenis penyakit yang dialami oleh santriwati agar dapat menanganinya dengan baik, ya, agar dapat mendiagnosa ya jenis penyakit lalu dapat mengobatinya dengan obat yang pas. Jangan sampai nanti sakit kepala dikasih obat mencret. Ya, jadi betul-betul belajar bagian kesehatan. Begitu pula bagian Qismul Amni, belajar kepada Qismul Amni. Begitu pula bagian-bagian yang lain, terutama ketua. Ya, ambillah berkas-berkas ya, pengalaman-pengalaman dari pengurus lama untuk kalian teruskan, ya, untuk kalian jadikan patokan ya atau panduan di dalam mendidik baik kakak kelas kalian maupun adik-adik kelas kalian. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai wakil dari Bapak Ketua MPKOS Ustadz Khalid Maki. Mudah-mudahan
kalian akan menjadi pengurus nanti, tanamkan sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, ya, innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan dua hal yang saya sampaikan mewakili Bapak Ketua MPKOS ini bisa dapat diingat untuk diamalkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda. Reading a decree about the appointment and arrangement of new students organization of Nurul Hakim Boarding School for Girls. This will be delivered by Ustadz Haji Muharrar Sukron. Respectable time is all yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Muharrar Mahfuz. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, khususnya wali dari pengurus yang akan dilantik pada hari ini, asatidzah dan ustadzat yang kami hormati, anak-anak sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumiddin. Kami atas nama pengurus Yayasan Nurul Hakim Lombok akan membacakan surat keputusan Bapak Pimpinan. Surat keputusan pengurus Yayasan Nurul Hakim Lombok nomor 08-D-YNHL-Romawi 1-2020 tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan 13 Jumadal Ula 1441 Hijriah tentang pengangkatan pengurus OP3NH Putri masa bakti 2020-2021. Menimbang 1. Organisasi pelajar Pondok Pesantren Nurul Hakim OP3NH adalah wadah latihan kepemimpinan bagi santri-santriwati dan juga mengemban amanah untuk membantu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim dalam mewujudkan visi dan misi Yayasan Nurul Hakim Lombok. 2. Bahwa agar OP3NH dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu mensahkan dan melantik pengurus OP3NH masa bakti 2020-2021. Mengingat 1. Buku data tertib bagian mukaddimah PPNH tertanggal 4 Rajab 1433 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 2012 Masehi yang ditandatangani oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim. 2. Buku tata tertib bab ke-7 ketentuan tambahan poin nomor 2 tentang santri kelas 1 sampai kelas 4 oleh pengurus OP3NH. Memperhatikan 1. Hasil rapat Majelis Pembina tentang pemilihan umum Ketua OP3NH masa bakti 2020-2021 Senin 6 Januari 2020 Masehi. 2. Hasil pemilihan umum Ketua OP3NH Jumat 10 Januari 2020 dan rapat Majelis Pembina tentang penetapan hasil pemilu Jumat 10 Januari 2020 memutuskan menetapkan 1. Bahwa yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini ditetapkan menjadi pengurus OP3NH Putri masa bakti 2020-2021 Masehi. 2. Semua wewenang keputusan dan hak pengurus OP3NH Putri
harus di atas tata tertib Pondok Pesantren Nurul Hakim. 3. Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang berlaku. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri tanggal 17 Jumadal Ula 1441 Hijriah, 13 Januari 2020 Masehi. Pimpinan Yayasan Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, ditanda tangani dan distempel Yayasan. Berikut surat lampiran dari surat keputusan pengurus Yayasan Nurul Hakim Lombok yang tersebut namanya agar menempati tempat yang telah disiapkan. Struktur pengurus Pusat OP3NH Putri Masa Bakti 1441-1442 Hijriah 2020-2021 Masehi. Ketua 1 Sofiatul Urwah, asal Jerowaru, Lombok Timur. Ketua 2 Baik Nurul Apriana, asal Mangkung, Lombok Tengah. Ketua 3 Silvi Juliarni, asal Narmada, Lombok Barat. Sekretaris 1 Ruby La Rosa Le Zanuba Ramura, asal Gunsalak, Lombok Tengah. Sekretaris 2 Utari Nur Ilahi, Praya, Lombok Tengah. Bendahara 1 Mita Aulia Andini, Gerunung, Lombok Tengah. Bendahara 2 Wafik Aziza, Berkais, Mataram. Bagian keamanan Koordinator Tifa Rizka Juliana, Gerung, Lombok Barat. Anggota Aulia Moizati, Sumbawa. Ardia Muslihah, Dompu. Gustina Widyaningsih, Sumbawa Besar. Nova Nurlaili Putri, Batu Jai, Lombok Tengah. Baik Nadifa Alifia, Kediri, Lombok Barat. Desi Ainun Rosalina, Semoyang, Lombok Tengah. Bagian bahasa Koordinator Nurul Hidayani, asal Gunung Sari, Lombok Barat. Anggota Hasna Humaira, Banyumulak, Lombok Barat. Nurlaili Ismi, Gunung Sari, Lombok Barat. Sarsila Qaidatil Amara, Pagutan, Mataram. Safina Aurelia Fauzal, Mataram. Raudatul Jannah, Praya, Lombok Tengah. Dan Baik Julia Aprianti, Ganti, Lombok Tengah. Bagian pendidikan Koordinator Dina Andini, asal Labuapi, Lombok Barat. Anggota Baik Lailia Al-Huzni, Kateng, Lombok Tengah. Lutfah Apriatin, Batu Jai, Lombok Tengah. Nadia Rizkayana Duyati, Labulia, Lombok Tengah. Nadia Rizkayana Duyati, Labulia, Lombok Tengah. Nurmiyanti, Puyung, Lombok Tengah. Winda Ferliana, Labuapi, Lombok Tengah. Dan Adlina Sazlin, Kediri, Lombok Barat. Bagian kesehatan Koordinator Julia Safitri, asal Nipah, Lombok Utara. Anggota Fitria Ayu Indaswari, Bertais, Mataram. Halimatul Uzwa, Kediri, Lombok Barat. Hulia Syazwani, Kediri, Lombok Barat. Libia Anggraini Harista, Gunung Sari, Lombok Barat. Dinda Malika Alia Putri, Tanjung, Lombok Utara. Dan Lisa Husnul Izzah, Batu Keliang, Lombok Tengah. Bagian penerimaan tamu Koordinator Novia Ardila Tani, asal Kediri, Lombok Barat. Anggota Baik Dinasti Ramadhani, Kateng, Lombok Tengah. Nadia Rizkan Fadila, Sandik, Lombok Barat. Fadila Ramdhani, Kediri, Lombok Barat. Nanda Fatmawati, Kediri, Lombok Barat. Bagian perlengkapan Koordinator Ziyadatus Solihah, asal Lajut, Lombok Tengah. Anggota Inayatu Zil Izzati, Sandik, Lombok Barat. Rofidatun Nazah Humaira, Lembar, Lombok Barat. Sofiani Rizatun Maisarah, Janapria, Lombok Tengah. Najwa Haliza Zayyina, Lingsar, Lombok Barat. Bagian kewanitaan Koordinator Natasha Adelia Utami, asal Sumba, NTT. Anggota Asri Lukiana, Dompu. Rismayana Putri, Renteng, Lombok Tengah. Dan Mahda Rosalani, Kediri, Lombok Barat. Bagian lingkungan Koordinator Dita Alia Fariha, asal Rumah, Lombok Barat. Anggota Iswatul Ambia, Sekotong, Lombok Barat. Lulu Baristina, Lajut, Lombok Tengah.
Ulfah Hasanah, Gerung Lombok Barat, dan Rukaya Akhtiari, Pagutan Lombok Barat. Dan terakhir bagian perpustakaan, Koordinator Nanda Wiliani, asal Kuripan Lombok Barat. Anggota Anissa Apriani, Batu Layar Lombok Barat. Ketronida Bile Tepung Lombok Barat. Uswatul Aulia Sekotong Lombok Barat. Dan Reni Hirawati, Kediri Lombok Barat. Dan yang terakhir, personalia pengurus Furaiat OP3NH Putri periode 4142 Hijriah 2020-2021. Nama kami tidak bacakan, mohon berdiri di tempat yang telah disiapkan. Dan nanti setelah ini akan langsung dilantik oleh Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok. Demikian surat keputusan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السادس التغيير وتولية المدبرات الجديدة للبنات بمدير المعهد نور الحكيم السلفي، فالمفضل لحضرة المكرم الشيخ الحاج محرر محفوظ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Anak-anakku pengurus baru PP3NH yang saat ini akan berikrar sebagai bentuk pernyataan kesiapan untuk menjadi pengurus, disaksikan oleh semua kepala-kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok, para asatiz dan ustazah. Lebih bermakna lagi pelantikan kalian disaksikan oleh bapak-bapak, para wali, ibu-ibu, orang tua kalian. Insya Allah dengan doa para asatidz yang merupakan abu kunna fiddin, yang juga disertai doa bapak-bapak, ibu-ibu kalian sebagai orang tua kandung. Pertama, kalian akan ikhlas. Kedua, kalian akan berupaya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Namun demikian, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu sebelum kalian membacakan pernyataan atau ikrar kalian. Yang pertama, apakah kalian sudah siap untuk dilantik? Siap. Apakah kalian sudah siap menjalankan tugas-tugas sebagai mudabbirat? Siap. Apakah kalian siap menjadi contoh bagi anggota-anggota kalian? Siap. Apakah kalian siap mengurus dengan penuh keikhlasan? Siap. Dan mengurus dengan tata tertib pondok? Siap. Apakah kalian siap untuk tidak memberikan hukuman fisik? Siap. Atau pemukulan kepada semua anggota? Siap. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang kalian berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan masuk di dalam pikiran dan hati kalian, sehingga akan menjadi satu landasan. Di samping ikhlasun niyah, juga kesadaran kalian akan menjadi landasan kuat untuk melaksanakan tugas-tugas mudabbirat untuk periode 1441-1442 Hijriah. Baiklah, silakan kalian baca ikrar butir-butir janji kalian. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butir-butir janji setia. Butir-butir janji setia. Pengurus OP3NH. Pengurus OP3NH. Periode 1441-1442 Hijriah. Periode 1441-1442 Yang bertepatan dengan 2020-2021 Masehi. yang bertepatan dengan 2020-2021 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pengurus baru OP3NH Putri. Kami pengurus baru OP3NH Putri Berjanji di hadapan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim untuk 1. Menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah dan selalu berusaha menjadikannya sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Taat dan setia kepada pimpinan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hakim. Selama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. 3. Siap menjalankan dan menegakkan tata tertib dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab tanpa mengharapkan imbalan. 4. Siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang kami lakukan sesuai dengan tata tertib Pondok Pesantren Nurul Hakim dan tidak akan memberikan sanksi berupa hukuman fisik atau pemukulan kepada semua anggota. 5. Menjadikan panutan yang baik bagi semua anggota-anggota kami. 6. Siap menerima kritikan dan masukan dari siapapun yang sifatnya membangun. Demikian butir-butir janji setia kami. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kepengurusan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah membaca bersama ikrar dalam istilah agama muahadah yang tadi berisi beberapa butiran-butiran yang itu merupakan panduan sekaligus dalam melaksanakan tugas di samping tentu tata tertib Pondok Pesantren Nurul Hakim. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kepada Bapak dan Ibu Wali Santri, tolong dukung anak-anak kita dengan doa agar mereka bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin. Demikian harapan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, sing a song of hymn of Pondokku.
الثامن مراسم التسليم والاستلام من المدبرات القديمة إلى المدبرات الجديدة لمنظمة الطلبة في المعهد للبنات بمعهد نور الحكيم السلفي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua. Kabut membelai lembut kampung damai, cahaya sang surya menghangatkan. Para khalifah muda yang akan mengukir pendidikan yang terbaik untuk dunia. Tiada tersadar hati, telah jauh langkah kaki menapa. 90 langkah penuh perjuangan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteguhan. Ketika matahari telah bersinar, sinarnya akan selalu berpijar, rahmatnya selalu memberkahi dirimu Darussalam. Ciptakan satu jiwa yang suci, generasi Islam sang ilahi, gapai ridhomu lillahi ta'ala. Sekretaris. Sepanjang jalan perjalanan yang penuh dengan cobaan dan perjuangan, semuanya tak akan hilang, semuanya tak akan pernah hilang. Ketika mentari telah bersinar, sinar akan selalu berpijar, rahmatnya selalu memberkahi dirimu Darussalam. Ciptakan satu jiwa yang suci untuk generasi Islam sang ilahi, gapai ridhomu lillahi ta'ala.
Ketika mentari telah bersinar, sinarnya akan selalu berpijar, rahmatnya selalu memberkahi dirimu dari salah. Ciptakan satu jiwa yang suci untuk generasi Islam sang ilahi, gapai ridhomu. Perjuanganmu masih belum berakhir, walau pelukmu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh, melambangkan keikhlasan yang mendalam. Teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Bagian pendidikan. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Perjuanganmu masih belum berakhir, walau pelukmu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh, melambangkan keikhlasan yang mendalam.
Teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia. Terbuka di depan jalan yang tak kita tempuh, kita akan berdiri di hari itu, hingga teryakinkan bahwa semua takkan terjatuh, karena kita adalah seorang pejuang tangguh. Dan kini kita telah ada di puncak tujuan, di hari itu yang dulu tak lama ternantikan. Sampailah saatnya untuk mencapai kemenangan, sebagai suatu pencerah hidup di masa depan. Jaga ukhuwah Islamiyah kita, saling bahu-membahu, bagian penerimaan tegak dan terus kita maju. Kita bangkitkan bersama semangat yang lama sirna, kita wujudkan mimpi dalam satu karya yang indah. Kita terlahir bersama untuk goncangkan dunia, bersama kita buktikan di panggung gembira. Dan kini kita telah ada di puncak tujuan, di hari itu yang dulu telah lama ternantikan. Sampailah saatnya untuk mencapai kemenangan, sebagai suatu pencerah hidup di masa depan. Jaga ukhuwah Islamiyah kita, saling bahu-membahu, bagian tegakkan terus kita maju. Kita bangkitkan bersama semangat yang lama sirna, kita wujudkan mimpi dalam satu karya yang indah. Kita terlahir bersama untuk goncangkan dunia, bersama kita buktikan
Kemungkaran halang rintang, gertakan sementara. Kita lahir untuk menang, sinari masa depan. Perjuangkan jiwa bangsa kita, tanah yang terindah, surga darinya. Kita bina pendidikan bangsa untuk membangun peradaban dunia. Dunia hamparan indah untuk insan mulia, bahagia nikmat anugerah karunia semesta. Kemungkaran halang rintang, gertakan sementara. Kita lahir untuk menang, sinari masa depan. Identitas sejati yang kita jaga takkan terhapus selamanya. Tenda Direction and Taujihat by Mudirul Ma'had Nurul Hakim As-Salafi. This will be delivered by Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz. Respectable time is all yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang kami muliakan, rekan-rekan pimpinan yayasan, Bapak, Ibu Kepala Madrasah, para asatidz dan ustadzah, para pembina, anak-anakku semua, para santri putri yang saya cintai, singkatnya keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hakim yang saya muliakan dan saya cintai. Alhamdulillah, Allah selalu anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Saat ini kita bisa hadir dalam acara yang sangat-sangat penting dan mulia yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, yaitu acara pelantikan pengurus baru yang sekaligus bermakna pelepasan pengurus lama. Saya ingin katakan terlebih dahulu, sampaikan kepada anak-anakku semua yang sudah melaksanakan tugas secara baik selama 1 tahun. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsira. Semoga pengalaman kalian sebagai pengurus PP3NH, pemuda sirat, bisa menjadi dasar bagi pengembangan kepemimpinan di masa depan, sehingga kepemimpinan kalangan muslimat bisa tampil dengan kelas kepemimpinan yang cerdas, kelas kepemimpinan yang membanggakan. Begitu juga kepada anak-anakku yang saat ini menerima amanah sebagai mudabbirat, sebagai pengurus PP3NH yang baru. Saya kembali ingatkan, ikrar yang kalian baca sendiri itu mengikat. Artinya mengikat
kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mengikat dengan kita pengurus pondok, baru kemudian terikat untuk dilaksanakan kepada semua santri. Saya ingatkan kepada semua anak-anakku yang saat ini menjadi pengurus PP3NH yang baru, ada firman Allah, la tangkudul aymana ba'da tauhidiha wa qad ja'altumallah alaikum kafilah. Ayat itu penyebab turunnya khusus, tetapi pelaksanaan makna dari ayat itu bersifat umum. Siapa saja yang sudah berikrar, mengikrarkan satu bentuk perjanjian, satu bentuk komitmen untuk satu aktivitas dalam sabilillah. Kalau dulu zaman Rasulullah itu perang, kalau kalian saat ini tidak ada perang bagi kita di Indonesia, yang ada adalah melaksanakan tugas kepemimpinan itu. Janganlah kalian begitu mudah merusak isi dari ikrar itu. Jangan begitu mudah kalian tidak melaksanakan isi ikrar itu. Sebab apa? Kalian sudah jadikan Allah sebagai tempat berserah diri yang sekaligus kalian mohon untuk disaksikan oleh Allah, dan memang Allah Maha menyaksikan. La tangkudul aymana ba'da tauhidiha. Sebab turunnya, saya ingin katakan kepada semua pengurus baru, dulu ada seorang perempuan di zaman Nabi. Dia membintang, kalau bahasa kita nyesek kain yang sudah melebar, sudah jadi. Butuh waktu lama untuk nyesek itu, untuk membuat kain. Kalau sekarang bisa kalian lihat di Sugerari, bagaimana masyarakat kita, ibu-ibu di situ bikin kain. Dulu di zaman Nabi ada seorang ibu yang pekerjaannya itu nyesek. Tetapi begitu selesai lembaran kain yang begitu lebar, dia kemudian mengurai kembali benang-benang yang sudah terjalin menyatu menjadi selembar kain. Itu dia cabut satu persatu. Ya akhirnya hilang kain itu, berwujud kembali seperti benang-benang yang lepas. Pada saat itu turun ayat Al-Quran. Jangan sampai umat yang sudah berjanji setia, mubayyah kalau zaman Nabi, ya, kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan sampai kalian menjadi seorang wanita gila yang sudah jadi pintalannya, kemudian dia uraikan benangnya kembali sehingga rusak pintalan yang sudah jadi itu. Artinya untuk kalian anak-anakku, hayati ayat itu sebagai satu bentuk bahwa kalian tidak main-main menjadi mubasyirah. Kalian berada pada posisi sebagai pemimpin, sekalipun dalam kelas lingkup santri pondok pesantren Nurul Hakim. Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya para wali santri, apa tadi disampaikan oleh Ustaz Saiful Muslim mewakili Ketua MPKOS, ya, bahwa posisi kepemimpinan ke depan, maaf saya sering ngeluh bapak-bapak ibu-ibu, lahir pemimpin perempuan tetapi sedikit yang kualitasnya bisa diukur dengan Islam. Sedikit bukan tidak ada. Lebih-lebih kalau kepemimpinan Islam itu diukur dengan ilmu Islam. Sehingga Bapak Ibu, saya sangat-sangat memberi dorongan kepada Bapak Ibu bagaimana melihat anak-anak kita secara keseluruhan sebagai anak-anak yang mewakili masa depan, mewakili generasi yang akan datang untuk mendalami ilmu agama dan nanti bisa tampil sebagai tuan guru, sebagai ustaz, sebagai ustazah, maaf, sebagai tuan guru putri.
Itu yang kita dambakan. Belum lagi kita bicara untuk menjadi pemimpin. Maaf, saya kadang-kadang bangga, bukan kadang-kadang, ada kebanggaan tersendiri. Begitu anak putri kita bisa menjadi kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Utang. Ya. Apa tidak boleh perempuan menjadi pemimpin? Untuk zaman sekarang itu justru sebagian besar populasi bangsa ini adalah terdiri dari perempuan. Jadi justru kalau laki saja yang jadi pemimpin berhadapan dengan masyarakat yang sebagian besar perempuan, itu justru akan timbul persoalan. Karena masyarakat sebagian besar perempuan, satu saat pemimpin mereka perempuan. Nah, yang masih diperbincangkan oleh para ulama kalau bicara soal Amirul A'zam, Imamul A'zam, yakni pemimpin tertinggi, itu yang baru sebagian besar ulama kita mengatakan jangan ya untuk menjadi pemimpin tertinggi, tapi untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemimpin yang di atas, kades, camat, bupati, itu perpanjangan tangan dari gubernur, dari presiden, ya, kepala desa sebagai pelaksana yang paling di tingkat bawah. Nah, oleh sebab itu beberapa ya yang mampu sudah menjadi kades. Saya pernah kaget bapak-bapak ibu-ibu, seorang santri putri di satu kabupaten, saya tidak ingat sama sekali karena banyaknya. Dia kejar saya berkunjung ke bupati saat itu. Tentu dia menjadi protokol ya yang dipercayakan oleh bupati untuk mengatur acaranya. Tidak bisa saya sebut, nanti bisa tertelusuri. Cuma Agung saya ini alumni Agung, Masya Allah. Ya, ada kebanggaan tersebut. Sekedar baru menjadi salah seorang protokol di tingkat kabupaten. Ada kebanggaan apa? Dia bisa mengatur jadwal kegiatan apa yang dilaksanakan oleh seorang bupati. Itu peran yang dimainkan. Belum lagi bapak-bapak ibu yang membuat saya kadang-kadang urut dada sampai saat ini. Berbicara tentang kepakihan, ya, yang kita harapkan adalah, maaf, saya mengikuti perkembangan lewat media sosial bapak-bapak ibu-ibu. Mama Dedeh yang tampil. Saya bukan muadil, Mama Dedeh cukup mewakili, seperti tidak ada yang lain. Ada yang lain, seorang mubalighah justru pintar jadi dangdut, terus ngigel di depan forum. Itu tentu kita tidak seperti itu yang kita inginkan. Ya, baru seorang yang saya lihat, ya, yang tampil di tingkat nasional, ya, ditampil di list media yang dibaca secara nasional, ya, seorang ustazah yang sangat paham bahasa Arab, ya, yang dia sudah sampai ke tingkat LC, ya, Ustazah Aini namanya. Saya itu mengikuti dialognya, dialog berat bisa dia uraikan jawabannya berdasarkan kitab literatur. Ini yang saya bayangkan bapak-bapak ibu-ibu. Jadi maaf anak-anakku semua ini yang mau tamat aliyah sebagian besar. Ya. Ini mau tamat aliyah bapak-bapak ibu-ibu. Yang mantan ini sudah mau tamat aliyah. Ya. Kalian bila perlu masih paling kurang doa bila perlu. Amin. Supaya kita juga tidak master, tidak doktor, tapi mampu menjadi ustazah yang mumpuni. Ya, itu yang kita harapkan. Maaf bapak-bapak ibu-ibu para santri, sampai saat ini terpaksa harus saya katakan kepada anak-anak kita Ma'had Ali, ya, yang di Ma'had. Apa yang terpaksa sekali saya katakan, setiap ada bahasan tentang perempuan, maklum mudah tahu. Selalu saya katakan, awas anak-anakku, jangan kamu katakan saya bela, saya bilang. Jangan kamu katakan saya apa bahasa Indonesia bela itu.
senang berbicara. Selalu katakan begitu, sebab apa? Kita fikih itu kadang-kadang tajam berbicara pada soal-soal yang rasanya kok tidak etis kalau kita laki yang bicara. Tapi kalau menunggu perempuan yang harus menjadi ustazah, yang itu harus bisa membahas Fathul Mu'in, itu butuh waktu ternyata. Belum bisa lahir tahun ini, belum bisa lahir tahun depan. Padahal maaf saja, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mendambakan adanya anak-anak kita kemudian mampu mengajar Fathul Qari, mengajar Fathul Mu'in sebagai pegangan kita fikih. Ya, sehingga ustaz, syekh yang laki mikir pada saat bicara soal munakahat. Ini terpaksa saya yang harus jelaskan. Saya ingat pada saat Aisyah ditanya oleh seorang muslimah sahabiyah yang kebetulan kena istihadah. Dia katakan, ya Rasulullah, kuntu ustahadu. Saya kena istihadah ya Rasulullah. Rasulullah mau jelaskan secara detail. Masya Allah, berat sekali anak-anakku. Ya, untuk Rasulullah jelaskan. Kita maaf, terpaksa kita pinggirkan rasa berat itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab belum ada ustazah yang kita yakin bisa jelaskan. Ya. Dan butuh waktu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Dipanggil Aisyah. Aisyah dipanggil, "Ayah Aisyah, kamu yang jelaskan dia." Baru Aisyah pegang tangan ibu itu. Baru Aisyah katakan, "Khudhi fursatan tsumma tamassaki biha." Ada usah saya terjebak ini kan? Ya, khudhi fursatan tsumma tamassaki biha. Itu Aisyah yang jelaskan, bukan Rasul. Kita ingin kita yang laki tidak jelaskan yang itu. Tapi ini kadang terpaksa kita jelaskan. Ini bapak-bapak ibu. Inilah yang menyebabkan bagaimana kemudian bapak-bapak ibu-ibu memiliki wawasan yang sama dengan kita tentang satu pentingnya kepemimpinan di masa depan dan kalangan perempuan. Yang kedua, pentingnya ke depan tuan guru yang perempuan yang harus lahir. Sehingga maaf bapak-bapak ibu-ibu, anak-anakku semua, saat ini bisa kalian memperoleh 2 gelar kesarjanaan. Satu sarjana formal S1, tetapi bisa juga yang non formal, ijazah Ma'had Ali. Ini bukan promosi Ma'had Ali. Alhamdulillah untuk tahun kemarin itu justru banyak anak kita yang dipanggil. Saya perlu tegaskan kepada bapak dan ibu balisani dan kepada anak-anakku semua. Kalau untuk S1, semua perguruan tinggi bisa melahirkan S1 ribuan dalam setahun. Ribuan. Nanti Nurul Hakim, INH bisa melahirkan ratusan S1. Ya, S1. UIN Mataram bisa melahirkan ratusan. Ya, semua perguruan tinggi. Tetapi yang melahirkan ustazah yang mumpuni dalam bahasa Arab, ustazah yang mumpuni kajian fikih, ustazah yang mumpuni di dalam membahas persoalan-persoalan fiqhul munakahat. Maaf, itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Saya kadang-kadang bapak-bapak ibu khusus ini kepada para lagi saya katakan, dan jangan bawa pemikiran untuk para ustazah. Saya sering kemukakan kaul ba'dis salih ba'dil ulama fil madhi. Apa kata sebagian ulama? Fi ahdina kathirul fuqaha qalilul khutaba. Wa fil ati qalilul khutaba qalilul fuqaha kathirul khutaba. Jadi kata ulama terdahulu, di zaman kami itu justru ahli fikih yang menguasai hukum agama banyak sekali. Ya, Imam Asy-Syafi'i melahirkan sekian banyak orang yang tingkatnya mujtahid fatwa, banyak sekali. Yang mujtahid mazhab agak sedikit, tapi yang mujtahid fatwa, masya Allah. Justru itulah yang kemudian menjadi penopang perkembangan ilmu di beberapa wilayah negara-negara Islam terdahulu. Itu murid dari
4 imam madhab itu. Ini. Nah, jadi fuqaha itu kathir jiddan fil madhi. Nah, saat ini kata ulama di zaman yang akan datang kathirul khutaba qalilul fuqaha. Dulu penceramah sedikit, fuqaha yang banyak. Yang akan datang fuqaha sedikit, penceramah yang banyak. Maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya bukan menilai si A, si B. Di TV saja kalau kita lihat, itu sebagian besar penceramah, bukan orang fakih. Yang fakih yang betul-betul diakui saat ini bisa dihitung. Ya Abdul Samad, ya Adi Hidayat, ya yang dulu banyak tetapi tidak bisa tampil lagi. Banyak dulu ada Quraisyah ahli tafsir, ada ada mantan rektor PT IKI Ibrahim Hussein ahli fikih, ada Mustafa Yaakob almarhum. Itu orang-orang yang ahli di bidang fikih, tetapi semasa hidupnya saja sudah tidak diberikan peluang yang luas di televisi. Yang tampil di televisi adalah para penceramah-penceramah. Maaf. Nah, ini sebuah situasi yang patut menjadi pikiran kita bersama. Ini saya kira sebagai satu unek-unek saya untuk bisa menjadi pikiran kita bersama, baik anak-anak para santri maupun bapak-bapak wali santri dan juga para asatidz dan ustaz. Terakhir, ayat yang dibacakan tadi oleh rekan kalian. Maaf, ternyata anak-anak kita banyak calon-calon qori'ah. Ternyata banyak. Artinya ini tantangan. Ini sayangnya pengurus muzakkar sebagai pimpinan di bidang pendidikan pengajaran tidak ada, tapi ada pengurus Nawawi, ada Ustaz Mahara Sukron sebagai pimpinan yayasan. Artinya yang punya kapasitas untuk melakukan Quran, zayyinul Quran bisaut, zayyinul Quran, hiasi Quran itu tentu bisautin jamil, dengan suara yang indah. Ya. Jadi ternyata anak-anak kita berbakat, tinggal bagaimana kemudian dibina. Ini di Putra juga ternyata banyak yang berbakat. Jadi malah nanti kita berpikir bagaimana mendatangkan qori dan qori'ah yang bisa membina sisi qiraah yang mujawwad, yang kemudian bisa melakukan Quran dengan indah. Ayat yang dibacakan tadi dengan suara yang indah itu, di mana Allah memberikan gambaran kepada anak-anak semua yang baru. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Jadi Allah perintahkan kalian untuk mengemban amanah. Perhatikan, tata tertib itu merupakan apa? Merupakan daftar dari sekian aturan-aturan pondok yang menjadi amanah untuk ditegakkan. Yang jadi sasaran dalam amanah itu adalah para santri. Semua santri. Kalian berada sebagai pemimpin untuk ribuan santri, tidak ratusan, ribuan santri. Di satu sisi, berbahagia kalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu juga ikut berbahagia dengan terpilihnya anak-anak kita. Sebab apa? Berarti anak-anak kita punya kiprah yang lebih luas. Maaf Bapak Ibu, ya, saya selalu katakan kepada para wali santri yang wajib bersedih saat ini. Orang tua yang anaknya satu-satu tidak ada yang bisa baca Quran. Orang tua yang anaknya satu pun tidak ada yang paham fikih, sehingga salatnya masih tidak keluar. Yang patut wajib bersedih orang tua yang anaknya salat saja tidak benar. Itu patut wajib bersedih. Sebab apa? Ternyata kehidupan kita itu terbatas sekali untuk di dunia ini. Dimana kalau di dunia ini kebutuhan secara materi
Itu yang kita perlukan. Tapi begitu masuk liang lahat, bukan lagi materi, tapi pahala. Kalau anak kita tidak ada yang menjadi sumber pahala untuk kita orang tua, maaf Bapak Ibu, rugi gigi. Dan saya tidak bisa katakan rugi apa itu, ya. Jadi sangat-sangat rugi orang tua yang anaknya satu pun tidak ada yang bisa baca Quran, tidak ada yang baik salatnya, tidak ada yang tepat salatnya, tidak memperhatikan ibadah. Sebaliknya, maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak bersyukur, kemudian Bapak Ibu semakin memberikan dorongan kepada anak-anak kita. Cuma anak-anakku semua jangan kebanggaan dengan kata-kata saya, ya, jangan terus kebanggaan akhirnya manja kepada orang tua. Saya ini sumber pahala bagi Bapak, untuk kepeng, jangan. Bukan itu maksud saya. Jangan ini begitu saya katakan kalian sumber pahala terus kepada orang tua memaksa-maksa, jangan, bukan itu. Itu tidak sesuai dengan ajaran akhlakul karimah. Ingat kepada kalian, ya, salah satu karakter muttaqin itu adalah al-qanaah bil qalil. Al-qanaah bil qalil. Kebetulan orang tua datang bawa jajan banyak, kanduk banyak, ya, uang banyak, alhamdulillah. Suatu saat kebetulan orang tua bawa sangat-sangat sedikit, jangan baju. Ya alhamdulillah Bapak masih bisa datang, itu saja sudah senang saya. Itu yang harus keluar dari mulut kalian. Bukan ini begitu banyak kemos, tapi begitu sedikit dirumuk dengan doa. Anak-anakku semua tidak boleh memakai sikap seperti itu. Al-qanaah bil qalil. Jadi jangan kebanggaan dengan apa yang saya ucapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri dan juga para asatidz ustadzah. Saya selalu katakan, termasuk saya, berbahagia kita berada di lingkungan pondok pesantren. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, begitu putra bapak, ibu salat berjamaah, anak-anak kita dapat 25 kali lipat dari salat munfarid. Dalam keyakinan agama kita berdasarkan hadis, 25 kali lipat dari salat munfarid itu tidak hanya untuk anak kita, dia ngelek ke kita orang tua, mengalir ke kita orang tua. Ini yang membanggakan. Ini yang membanggakan kita, Bapak Ibu. Para asatidz dan ustadzah, apa yang diajarkan sehingga anak-anak kita paham tentang berbagai hal agama, begitu diwujudkan dalam bentuk amaliyah, ngalir. Gak bisa dipisahkan Bapak Ibu antara asatidz dengan pelungguh. Asatidz adalah abuhunna fiddin. Mereka adalah bapak-bapak anak-anak kita dalam agama. Bapak dan ibu adalah orang tua kandung, tetapi para asatidz ustadzat adalah orang tua dalam agama. Sehingga kebaktian anak-anak kita ini wajib berbakti kepada bapak dan ibu sebagai orang tua kandung, tetapi juga wajib berbakti kepada guru, sebab guru itu adalah orang tua mereka di bidang agama, ibu dan bapak mereka di bidang agama. Ini Bapak Ibu. Nah, yang kita banggakan oleh kedua orang tua ini, begitu anak kita baca Quran, Bapak Ibu, di sini 24 jam. Bahkan mudah-mudahan anak-anakku semua, saya tidak pernah tanya. Kalau santri beberapa tahun yang lalu, setiap Ramadan saya sempat tanya, berapa kali kamu khatam Quran dalam 10 hari Ramadan? Ada yang setiap 10 hari khatam sekali. Sangat-sangat membanggakan. Setiap 10 hari Ramadan khatam sekali. Ada yang setengah, ada yang sekali 10 hari khatam. Begitu anak kita mendapatkan 10 pahala per huruf, 10 pahala per huruf, tanpa kurang sedikit pun Bapak Ibu terkirim ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih sehat seperti ini, nomor rekening ada di sisi Allah. Ya, tinggal masuk ke nomor rekening. Nanti dia cair begitu kita meninggalkan dunia yang fana ini. Begitu kita masuk yang lahat, cair semua apa yang datangnya dari anak sebagai bekal kita menghadapi kehidupan akhirat yang begitu panjang. Sehingga wujud nyata daripada takwa Allah saat ini Bapak Ibu untuk orang tua adalah bagaimana berpikir anak sebagai sumber pahala. Ya, sehingga maaf, saya punya sahabat beberapa orang yang sangat membanggakan dan bagus kalau saya sampaikan. Ya, ada yang antara lain Tuan Guru Muzammil
mantan. Saya tidak hanya lihat beliau sebagai ustadz pemburu bayang yang beristri 4, maaf. Tidak saya lihat dari sisi itu. Ini papa dengan seistri 4 doang, tidak jadi contoh. Nah, ini jangan ada itu Guru Nawawi, ya. Nah, kalau itu contoh bagi Guru Nawawi masih banyak. Beliau punya putri, putra, masya Allah, beberapa yang hafiz dan dikawinkan dengan calon menantu yang juga tamatan beliau, murid beliau yang disekolahkan ke Sudan kemana, masya Allah. Ada lagi beberapa sahabat yang 13 putranya, 13-nya hafiz. Ada yang banyak anaknya sekalipun tidak hafiz tapi cinta kepada Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Begitu anak-anak kita cinta Quran, baik membacanya sampai hafal atau tidak hafal tapi cinta terus membaca, dia ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah. Keluarga dalam pengertian orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal yang kita banggakan bersama Bapak Ibu, lebih-lebih anak-anakku yang jadi mudabbirot. Kalian, ya, ini saya tidak hafal nyanyian Nurul Hakim itu, ya, tidak hafal saya. Tapi ada uraian yang harus dijiwai dan itulah yang kita kehendaki. Penyusun lagu ini salah seorang ustadz kita yang sudah meninggal, namanya Ustadz Haji Subki. Beliau menyusunkan dan disetujui menjadi Mars Nurul Hakim. Ya, coba Nurul Hakim kita pondok pembina. Insan bertakwa, ikhlas dan sadar. Pondok Nurul Hakim, pondok pembina, insan yang ikhlas, bertakwa, ikhlas dan sadar. Jadi apa? Optimisme kita tidak sekedar membina santri, tetapi bagaimana membina hubungan yang baik antara kita pondok dengan wali santri, sehingga pembinaan kepada ketakwaan oleh keluarga di dalam pondok, asatidz dan ustazat dan semua anak-anak para santri, dan kita pun membangun hubungan, menjalin hubungan antara kita dengan wali santri dalam garis ketakwaan itu, garis keikhlasan dan garis sebuah kesadaran. Ini kemudian dikatakan mujahid Islam, pembangun jiwa, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita didik kalian ini anak-anak para santri untuk memerankan peran mujahid Islam, pembangun jiwa. Jadi kalian menjadi pembantu pimpinan pondok untuk mengurus teman-teman kalian, menegakkan dari saat ini amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kita harapkan ke depan, kalian sudah terlatih beramar ma'ruf nahi mungkar, kalian kembali, kalian kemudian bisa mengendalikan teman bergaul. Bukan kalian yang dikendalikan, tapi kalian bisa mengendalikan. Kalian mempengaruhi pemikiran orang, bukan kalian yang dipengaruhi pikiran kalian, bukan. Kalian bisa memberi pengaruh tentang akhlakul karimah, bukan kalian yang harus dipengaruhi dengan akhlak al-madhmumah. Ini peran kalian. Begitu anak-anak kita, Bapak Ibu, membangunkan anak-anak abdok mereka untuk salat, sehingga mereka melaksanakan salat dengan baik, dia dapat pahala, Bapak Ibu dapat kiriman. Dia untuk teman terjadi dengan tua, kemudian Bapak Ibu nongkrong-nongkrong di rumah, artinya ibadah kita terbatas, tapi ternyata anak-anak kita kirimkan pahala. Ini enaknya Bapak Ibu, sehingga sekali lagi syukur kita kepada Allah kalau Allah kemudian memberikan taufik menyekolahkan anak kita kepada lembaga pendidikan yang menyiapkan jiwa raga dengan dasar agama. Terakhir Bapak Ibu, takwa Allah definisikan oleh Ali bin Abi Thalib, istiqdad liyaumir rahim. Takwa itu harus ada pada setiap kita, yang diwujudkan dalam bentuk memperbanyak bekal untuk hari yang akan datang. Sekali lagi, santri adalah sumber pahala bagi bapak dan ibu, sumber pahala juga bagi para asatidz dan ustazat. Kalian juga menjadi sumber pahala untuk kalian sendiri. Sungguh
kehidupan yang seperti ini, inilah kehidupan fisabilillah, ibadah, di jalan ibadah. Saya sering katakan kepada anak-anak kita, saya ngiring Pengurus Safa Al-Maghfurlah, mudir ma'had yang sudah mendahului kita. Saya iring beliau sejak tahun 74 yang efektif. Yang efektif sekali sejak tahun 74. Berarti hampir berapa tahun demikian? Hampir 40-an tahun, Bapak Ibu. Maaf, saya sering katakan kepada anak-anak, tidak pernah bosan saya di pondok. Sekalipun sudah 40-an tahun. Sebab apa yang terbayang itu adalah yang kita garap adalah sumber pahala. Mudah-mudahan Allah kemudian menjadikan kita mujahid Islam yang membangun jiwa. Ini saya kira hal yang bisa saya sampaikan. Dengan ikhlas niat kalian melaksanakan tugas dengan baik. Kalian yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik, mari kalian menjadi teladan sekarang bagi abdok kalian, bagi anak-anak yang berada di bawah kalian, kelas 2, S1 itu sampai sanawiyah, itu menjadikan kalian sebagai teladan. Jangan sampai terakhir ini fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutadassikun huma fitnatun fil alamin kabiratun liman bihima fi dini yatamassak. Ini kaul dari Imam Az-Zarnuji. Anak-anakku semua, kalian sudah berilmu, sekalipun kalian ilmu kalian baru tingkat aliyah, baru tingkat kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah, bahkan baru tingkat sanawiyah, tetapi kalian sudah berilmu, masuk dalam kelompok alim. Dunia ini rusak binasa kalau yang hidup di dunia ini alimun mutahatik, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalian berilmu tentang jilbab, tentang aurat, begitu kalian berjilbab rapi di pondok, tapi begitu sampai di sweater, di kekesnya rok bawahnya, ya, kemudian dilipatnya jilbab, kemudian berpakaian dengan pakaian kebanyakan remaja-remaja yang tidak sesuai, yang tidak paham ajaran agama, maka itu kalian termasuk alimun mutahaddikun. Kalian sudah diberikan pengajian yang terkait masalah akhlakul karimah, bagaimana wanita berhubungan dengan orang lain, bagaimana ibadah, semua itu ilmunya sudah ada pada pikiran kalian, ilmu-ilmu dasar tentang itu. Begitu kalian tidak amalkan itu, masuk pada alimun mutahaddikun. Lebih-lebih saya, ya semua pengurus pondok, semua asatiz dan ustazah dibebankan sebuah kewajiban mewujudkan amaliyah nyata sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Akbaru minhu jahilun mutanassik. Lebih gawat lagi bahayanya kalau muncul orang-orang jahil yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Kedua, orang ini menjadi fitnah bagi orang lain. Sebab orang mengatakan, dia saja kakak saya kelas 3 terlambat, dia selain subuh, kenapa harus saya bercepat-cepat? Dia saja kakak kelas saya yang sudah mau tamat, kalau pulang jilbabnya tidak terpakai, saya baru kelas 1 as-sanawiyah, apa? Nah kalau itu yang terjadi, itulah dikatakan fasadun kabir, kerusakan yang besar. Saya kira demikian. Semoga anak-anakku semua tetap sadar kita hidup di jalan ibadah, sehingga kembangkan ibadah, kembangkan akhlakul karimah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu wali santri, mungkin ada hal-hal yang kurang dalam acara, dalam penyampaian saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. العاشر الدعاء يتولاه الشيخ الحاج عبد الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ويوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسأل إيمانا كاملا ويقينا صدقا واعتقادا صحيحا وعملا صالحا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا كل أسر في تربية وتعليم أولادنا وفي تربية وتعليم طلابنا وطالباتنا في مهدنا الحكيم اللهم اجعل حفلتنا هذه حفلة تنمية وترقية لبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين في نشأة حياتهن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون رحمكم الله بانتهاء قراءة الدعاء فانتهى سائر برنامجنا اليوم فأقول شكرا كثيرا على استماعكم واهتمامكم أطلب العفو منكم جميعا على الخطأ والغلطة والنقصان والنقيصة طول البرنامج أخيرا تعالوا نختتم هذه البرامج بتلفيظ الدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Perjuanganmu masih belum berakhir.
Terbitlah fajar dikala ku duduk menatap awan, mengingat hari yang kelam, membawa kesedihan. Seputih abu berjalan perlahan menjauhi bumi, seiring langkah kau pergi, meninggalkan hari. Sehingga harus kita akhiri semua sampai di sini, dan tibalah waktu di mana kita harus berpisah jauh, berjalan tanpa ada lagi kisah, di mana kita akan bertepi. Dan ingatlah hari di saat kita menanti masa depan, hingga uraikan air mata kita saat indah di sini.